Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Febrianti dari kelas manajemen A3. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro. Materinya yaitu teori penawaran. Teori penawaran yaitu didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam satu periode. Dari pemahaman tersebut, terdapat dua variabel ekonomi, yaitu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual dan tingkat harga barang dan jasa itu sendiri. Dalam pendekatan ini, variabel waktu diabaikan atau dianggap konstan. Variabel jumlah barang dan tingkat harga dalam konsep penawaran ini menunjukkan adanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Variabel harga merupakan variabel yang mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Biasanya disebut sebagai variabel bebas atau independent variable. Sedangkan variabel jumlah barang dan jasa merupakan variabel yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Biasanya disebut variabel terikat atau dependent variable. Jenis-jenis penawaran. Ada dua jenis penawaran. Yang pertama, penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran dari perseorangan untuk suatu barang di pasar. Yang kedua, penawaran kolektif. Penawaran kolektif atau pasar adalah penawaran yang datangnya dari semua penjual yang ada di pasar untuk suatu barang. Hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar dengan tingkat harga. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik juga. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan turun juga. Maaf, ini salah ketik. Schedule atau daftar penawaran dan kurva penawaran. Schedule penawaran dapat diartikan sebagai suatu daftar, biasanya dalam bentuk tabel yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkatan harganya. Misalnya seperti ini, dalam harga rupiahnya Rp10.000, maka yang menawar dalam harga Rp10.000 itu ada 100 unit, maka semakin kecil harganya, juga semakin sedikit yang menawarkan harga tersebut. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Misalnya seperti ini kurvanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama, biaya yang digunakan untuk produksi, berarti biaya yang digunakan untuk membuat barang atau jasa. Yang kedua, kemajuan teknologi atau adanya teknologi baru. Yang ketiga, harga bahan baku yang digunakan untuk membuat barang. Yang keempat, banyaknya produsen yang memproduksi dan menawarkan barang. 5, laba yang ingin diperoleh produsen atau penjual. Selanjutnya, fungsi penawaran barang. Fungsi penawaran barang adalah fungsi yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara harga barang atau price, bisa dilambangkan dengan huruf P, dengan jumlah barang atau quantity, bisa dilambangkan dengan huruf Q yang ditawarkan. Jumlah penawaran sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa bila harga barang naik, maka jumlah penawarannya bertambah, dan bila harga barang turun, maka penawarannya berkurang. Selanjutnya ada pergerakan kurva penawaran.
Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Seperti ini pergerakan kurva penawaran. Selanjutnya ada pergeseran kurva penawaran. Bentuk kurva penawaran dapat bergeser ke kanan jika jumlah barang yang diproduksi melimpah karena kemajuan teknologi atau karena laba yang diinginkan. Sebaliknya, kurva penawaran bergeser ke kiri jika jumlah produksinya menurun seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Terima kasih materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.